Kemudian ini saya bermaksud Pak Nang Ketua untuk mempertanyakan beberapa hal mengenai BPD dan anggaran tahun 2020. Apakah baik, apakah tidak baik? Mungkin itu. Sepanjang pengawasan kami untuk tahun ini mungkin ada hal-hal yang kurang baik. Cukup. Jadi masyarakat tahu gitu Pak bahwa berjalannya pemerintahan Desa Cicapar saat ini tahun ini sedang tidak baik seperti itu Pak. Oke. Tolong dipaparkan atau diperjelas hal yang tidak baiknya itu yang seperti apa itu Pak? Begini, untuk hal-hal yang dikatakan kurang baik, roda pemerintahan desa itu berjalannya, realnya itu adalah APBD, ya, adalah APBD. APBD tersebut dalam satu tahun anggaran dari Januari sampai Desember 2023 itu ada hal-hal yang belum direalisasikan. Ini menyangkut tugas BPD. Mungkin masyarakat bertanya, mungkin ya, karena nyata ke BPD. Bukan merasa disetak saya, ya, tapi terima kasih atas masyarakat mempertanyakan tugas fungsi dan kewenangan BPD. Kenapa ada hal-hal yang tidak dapat diselesaikan? Mungkin seperti itu. Kunaon kepikir kecil begitunya. Seperti itu. Kembali, tugas fungsi BPD salah satunya adalah pengawasan. Pengawasan BPD terbatas, ya. Lamun cek bahasa Sunda mah nempopi pamanyikaneun ngan beungeutna unggul jeung bajuna sapatuna jeung lipetna teu bisa muka jeung cangcut-cangcutna. Itu cek bahasa Sunda. Jadi ada aturan-aturan tertentu. Ketika APBD dijalankan, ya, perguliran keuangan desa itu kan terbagi dua tahap ya untuk dana desa. Dana desa pertama itu ada dalam RKP rencana kegiatannya ini baru BPD itu mengawasi. BPD mengawasi. Tidak yang menyangkut keuangan. Permasalahannya, ya, alur keuangan itu ada di desa. Seperti apa alur keuangannya, siapa saja yang ada keterkaitan di sana, BPD tidak ada. Dan BPD tidak mempunyai kewenangan. Begitu cair data pertama, sabaraha duitna, mana duitna, kamana ayeuna jadi tidak bisa begitu. Cuma BPD dalam pengawasan melihat dalam RKP tahap pertama apa yang telah dilaksanakan. Nah, seandainya ketemu di sana ada yang tidak dilaksanakan, ya BPD bertanya, kunaon ieu teu dilaksanakeun? Kan seperti itu. Nah, yang lebih jelasnya lagi, biar puas akan saya sampaikan. Sebab yang dituntut adalah rasa tanggung jawab sebagai BPD kinerjanya. Agak lama nggak apa-apa. Biar jelas. Biar masyarakat juga tahu dan paham, tidak hanya katanya. Ya siap. Cena gitu. Jadi begini, saya dalam pengawasan itu dipertanggungjawabkan, ya, dipertanggungjawabkan apa yang saya ucapkan saya mempertanggungjawabkan, ya, karena itu real. Ya. Dari bulan Januari sampai tanggal 31 Desember di sini saya sudah disiapkan pertemuan, berita acara, ya bisi naon sih gawean BPD naon wae. Insya Allah akan saya sampaikan pada saat ini. Biar cepat ya, biar cepat. Jalan pada hari Selasa tanggal 9 bulan Januari tahun 2024 di Desa Cicapar, Kecamatan Banjarsari telah dilaksanakan musyawarah khusus tentang penetapan BLT. Itu judulnya, ya.
ini. Jadi anu netapkeun BPT, anu netapkeun BLT itu bersama BPD menyetujui. Ditandatangan ini notaris, kepala desa dan ketua BPD. Satu pegawaian itu. Pegawaian. Yang selanjutnya pada hari ini Selasa tanggal 11 bulan Juni tahun 2024 bertempat di Aula Desa Cijabar, Kecamatan Banjarsari pukul 9.00 sampai dengan selesai dengan dihadiri Bapak Camat Banjarsari, semua anggota BPD, kepala desa dan sekretaris desa dan kabur keuangan. Nah, telah dilaksanakan musyawarah menanyakan tentang DD tahap pertama yang belum direalisasikan. Itu yang pertama. Jadi itu bulan Juli ya Pak? Iya. Juni. Tahap pertama itu sudah ketemu ke BPD. Jadi ada hal-hal yang belum direalisasikan. Ya. Titik-titiknya. Satu, pengadaan alat kesehatan sejumlah 26.100.000 rupiah. Dua, penyuluhan bidang kesehatan 10.126.000 rupiah. TPT Blok Wino 174.220.000 rupiah. Program KWT 80 juta. Budidaya ikan lele 43.200.000 rupiah. BLT sisa anggaran 2 bulan Mei Juni 18.600.000 rupiah, sejumlah 352.226.000 rupiah. Ini pada bulan Juni. Ya. Itu DD tahap pertama. Tahap pertama. Ya. Tahap pertama itu yang belum terrealisasi. Pada tanggal itu. Nah, pada tanggal itu. Nah, ya. Nah, betul. Nanti kan nyambung. Nanti yang belum lagi apa lagi? Nanti contoh sekarang ya. Sekarang kan sawah Winong itu 174 juta sudah dilaksanakan. Nah, nanti yang terakhir ngapainnya yang mana itu maksud saya. Ya biar ganti. Jadi maksud saya BPD sejauh ini gitu. Ya, sejauh ini termasuk Pak Camat mengetahui ada hadir di sana. Ya, yang selanjutnya. Pada hari ini Kamis tanggal 25 bulan Juli, itu bulan Juli ya. Nah, 2024 bertempat di Sekretariat BPD Desa Cicabar, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis pukul 14.30. Nah, ini mah yang menyangkut riweuh masyarakat, mobil kamana, motor kamana, teka dulu misalnya gitu. Betul Pak. Ya. Itu juga sebetulnya. Ini berita acaranya. Bisi panjangkan BPD caranya kan diam wae. Ya. Ini ya. Mungkin masyarakat juga bertanya-tanya untuk aset kendaraan yang dulu ada terparkir di rumah Bapak Kepala Desa, mungkin sekarang akan dipaparkan. Oke. Lanjut. Ini adalah berita acara menyampaikan jalannya musyawarah pada waktu itu. Badan Permusyawaratan Desa Cicabar meminta penjelasan dari Kepala Desa Cicabar perihal satu, kendaraan roda 4 yang sudah lama tidak kelihatan digunakan. Eta bahasa rakyat, saya sampaikan. Dua, kendaraan roda 2 yang sudah lama tidak digunakan. Nah, yang ketiga, ya mulai ramai ya, masalah KWT 4 kelompok, per kelompok 20 juta, total 80 juta. Nah, ini jawaban Kepala Desa. Dan Kepala Desa memberikan jawaban. Satu, kendaraan roda 4 betul sudah tidak di tangan Kepala Desa, tetapi dipinjam oleh saudara Munir CS. Dan Kepala Desa memberikan jawaban bahwa kendaraan roda 4 tersebut tidak berada di saudara Munir, tapi ada mau di Munir. Ini jalannya ya. Dan sudah berada di pihak ketiga
dan kepala desa tidak memberikan jawaban pasti, dan kepala desa memberikan jawaban sanggup untuk mengembalikan kendaraan tersebut sebelum tanggal 17 Agustus 2024. Yang kedua, kendaraan roda 2 pada saat ini ada karena tidak digunakan oleh kepala desa, jadi disimpan di rumah. Cek bahasa Sunda nah ngajelaskeun kepala desa banyak abi keur resep tumpak sepeda, motor kudu dikekerek, bahasanya seperti itu. Ya. Yang selanjutnya, untuk tahap awal pemindahan kelompok wanita tani KWT, kepala desa secara langsung memberikan untuk KWT berupa polybag yang sudah diisi tanah, dan setelah diisi pupuk baru akan diberikan bibit tanaman secara bertahap tersebar di seluruh kelompok. Demikian berita acara dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Daftar Dewa, Ketua BPD, ditandatangani Imatul Himat sebagai kepala desa. Silakan dicatat. Nanti kalau dipertanyakan, ya mungkin akan saya lemparkan, dijawab oleh Bapak Kepala Desa. Ya mah ngabuktikan BPD teh cicing. Untuk tadi yang kendaraan akan dikembalikan Agustus itu ya, sudah betul Pak? Orang sampai sekarang? Iya. Nanti ada lagi, tenang, menyambung ya, bersambung. Jadi selesaikan dulu, dibaca dulu. Nanti mentok-mentoknya terakhir bagaimana ya? Ya, supaya jelas. Nah, dikarenakan hal tersebut ya masih tetap belum ada realisasi, makanya kami mengirimkan surat kepada kepala desa nomor 140/469/desa/2024, sifat penting, lampiran tidak ada, hal pelaksanaan program. Ini jawaban dari kepala desa. Ya. Ini saya menerima jawaban dari kepala desa. Berarti sebelumnya saya sudah memberikan surat kepada kepala desa. Disampaikan dengan hormat menindaklanjuti surat dari BPD Desa Cicapar nomor 09/BPD strip Cicapar strip 10/2024 tentang pelaksanaan program. 1. Jumlah besaran penerimaan dana desa termin kedua tahun 2024 adalah sebesar Rp395.584.000. Kegiatan yang belum terrealisasi sampai tanggal 28 Oktober 2024 adalah sebagai berikut. Nah, A. Pemberian makanan tambahan PMT balita 4 bulan 12.200.000, PMT ibu hamil 4 bulan 1.800.000, PMT balita Rp560.000. B. Insentif kader kesehatan 4 bulan 24.500.000, insentif KPM 4 bulan Rp800.000, insentif pos KB desa 4 bulan Rp800.000, insentif guru PAUD 6 bulan Rp2.400.000. C. BLT 5 bulan kali 31 orang kali 300 jumlah Rp46.500.000. D. Pembangunan desa irigasi RT 28 Tegalsari sejumlah Rp50 juta. Posyandu Tegalsari 2 sejumlah Rp194.804.000. Jumlah total yang belum direalisasikan pada tanggal tersebut adalah Rp323.624.000. Ya gawe BPD. Gawe BPD nya. Nominalnya Pak, nominalnya bisa disebutkan kembali supaya masyarakat tahu bahwasanya di tahun 2024 yang lalu Desa Cicapar belum melaksanakan programnya seperti itu Pak. Ya. Nominalnya menurut saya meningkat akhir bisa dia.
Masalahnya ini bersambung, kan sudah ada yang direalisasikan. Nah, ada. Dilanjut, Pak. Makanya mending nanti yang terakhir ketika saya sudah mentok tidak ada lagi bahasan, nah, baru ditanyakan ya. Terima kasih. Dilanjut, Pak. Yang selanjutnya, Pak Camat telepon, Pak Haji telepon, kumaha pandang, acan sok syukur kieu wae, sehingga berita acara bersama kepala desa tentang penjelasan program dana desa tahap 1 dan tahap 2 tahun anggaran 2024. Ini pada hari ini Rabu tanggal 6 bulan November tahun 2024 bertempat di Aula Desa Cicapar, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dengan dihadiri oleh Kasih Pemerintahan Kecamatan Banjarsari. Leres Pak Haji. Aya daftar hadirna ulah ngabohongan. 3 orang pendamping desa, tak pendamping desa 3 orang datang semua. 8 orang anggota BPD, kepala desa dan perangkat desa. Telah dilaksanakan musyawarah BPD dan kepala desa, penjelasan realisasi anggaran dana desa tahap ke-1 dan tahap kedua tahun anggaran 2024 pemerintah desa Cicapar. Kepala desa memberikan penjelasan kepada BPD desa Cicapar bahwa kegiatan yang belum dapat direalisasikan yaitu 1. Program ketahanan pangan kelompok KWT 80 juta, itu 4 kelompok. Nah, ini ada realisasi kisaran 20 juta rupiah, lebih kurang 60 juta rupiah. Selanjutnya, 2. Program ketahanan pangan budidaya ikan lele. Cung, kelompokna ayeuna, aya dia. Aya, tah bisa baca tulis saya ku BPD ulah. Nah, program ketahanan pangan budidaya lele, ikan lele 43.200.000 rupiah. Belum menerima? Belum, berarti acan. Nah, acan. Jadi 43.200. BLT tahap ketiga baru 1 bulan Juni, masih kurang 2 bulan. Nah, jumlahnya 65.100.000 rupiah. Nah, jumlah total tahap pertama 206.900.000 rupiah. Jadi selisih kurang 121.800.000 rupiah. Itu tahap pertama. Nah, tahap kedua, ya nyambung ya, sabar tidak. Program kesehatan PMT Balita masih tetap belum dilaksanakan 12.200. PMT Ibu Hamil 81.800. PMT Stunting Balita 560.000 rupiah. Insentif kader kesehatan dan PAUD, kader kesehatan 24.500. Insentif KPM 4 bulan 800. Berarti masih jajar nya tadi aya keneh ayeuna teh bayar keneh gitu kan. Pos KB desa 800.000 rupiah, guru PAUD 2.400.000 rupiah. Nah, BLT 3 bulan kali 31 orang kali 300.000, 27.900.000 rupiah. Tadi BLT ada 2 ya. Tahap ke-1 ada, tahap kedua ada. Ya, tahap kedua ada. Nah, yang keempat, pembangunan desa irigasi blok RT 27 50 juta belum. Nah, kita belum kene. Hari itu belum kene. Posyandu Tegasari 194.804.000 rupiah. Jumlah anggaran 315.764.000 rupiah. Nah, jadi masih tetap belum dilaksanakan. Untuk dana desa tahap ke-1 baru terrealisasi 0% acan. Penjelasan dari kepala desa perihal kegiatan yang didanai dana desa tahap pertama dan tahap kedua anggaran tahun 2024 yang belum dapat direalisasikan memberikan jawaban sebagai berikut. Nah, kepala desa jawab kepala desa. Kepala desa akan menghitung ulang bidang ketahanan pangan kegiatan kelompok tani wanita KWT. Dikarenakan sudah ada pembiayaan anggaran dengan pembuatan pembibitan tanaman berupa
kemasan polybag sejumlah 2.000 buah kali 10.000, dianggap satu polybag itu 10.000. Aina 2.000 polybag, jadi berjumlah 20 juta rupiah. Tak kali bayar ya tak? Ya. Musyawarah dikembalikan dengan yang kedua, kepala desa membenarkan bahwa dana desa tahap kedua yang terdiri dari 4 kegiatan dari anggaran tahun 2004 sesuai dengan poin 1 sampai dengan 4 di atas belum terrealisasi, dibuktikan dengan surat balasan kepala desa sebagaimana Ketua BPD dengan nomor sekian-sekian tanggal 28 tentang pelaksanaan program anu tadi. Ya, itu jawaban kepala desa eta. C. Tentang aset desa. Dulunya caranya mah. Ya, ditulis dulu ya, ditulis. 1. Inventaris desa jenis APP nomor polisi T1547TE. 2. Motor desa jenis CBR 150 nomor polisi C6514T. Nah, ini maka tambahan ya nama. 3. Molen alat pengandung leungit. Nah, leungit ditaroskeun aya ada anu laratan nama cek kepala desa tidak tahu cek anu nyandana cenah ada sangkut paut dengan kepala desa abi teu loba omong geus we seperti itu. Eta kerja BPD nya kade kerja BPD. Kepala desa memberikan kesanggupan tuh untuk segera menyelesaikan mengenai aset desa paling lambat tanggal 27 Desember 2024. Tambahan deui ayeuna. D. BUMDes. Kepala desa membenarkan masih ada piutang dengan BUMDes Desa Cicabar sejumlah 40 juta rupiah peruntukan menyelesaikan posyandu Dusun Cicabar tahun 2023. Masih ada catatannya ya. Nah, demikian berita acara ini itu. Nah, tanda buktinya ini saya Ketua BPD menandatangani Imatul Himat sebagai kepala desa menandatangani. Ini kerja BPD loh. Iya Pak. Jangan disia-siakan ya. Mohon maaf sebentar Pak. Untuk catatan itu, bolehkah kami sebagai masyarakat meminta atau mengkopi catatan tersebut Pak? Kalau mengkopi ya, kalau mengkopi mungkin saya keberatan. Ya. Silahkan saya bacakan, tulis. Oke? Masalahnya bisa ada di Facebook yang kuring mana? Bentar, bayar. Ditulis saja. Bila nanti sudah selesai. Kalau memang kurang puas, kita sudah selesai, silahkan ditulis disalin, tapi bukan fotokopi. Ya. Pacamatin untuk fotokopi apa itu dipasihan. Selanjutnya, ini transparansi ya. Nah, selanjutnya ditinggali pacamat nyedek, pacamat beres surat, nyuratan ke kepala desa ditinggalikeun ya. Anu sehingga kita berkumpul kembali ya. Pada hari ini Jumat tanggal 13 Desember 2024 pukul 13.30 bertempat di Aula Desa Cicabar diadakan musyawarah yang dihadiri oleh Bapak Camat Banjarsari, Kasih Pemerintahan Kecamatan, Kepala Desa, Perangkat Desa, Pendamping Desa Kecamatan Banjarsari, Ketua BPD dan anggota, perwakilan masyarakat penerima manfaat kader desa sebagaimana daftar hadir terlampir. Pada waktu itu mungkin penerima manfaat BLT ada, dari kader pun ada, sekarang pun ada penerimaan manfaat begitu berarti ibu-ibu bapak sadayana lebih tahu bagaimana prosesnya, bagaimana yang terjadi pada desa Cicabar. Bahasan dalam musyawarah dipimpin langsung oleh Ketua BPD Cicabar. Musyawarah berjalan dengan lancar. Beberapa pertanyaan dari peserta musyawarah yaitu A. Anggaran dana desa tahap 1 kegiatan yang belum direalisasikan. 1. Belanja ketahanan pangan kelompok KWT anggaran 80 juta baru realisasi sebesar
20 juta masih kurang 60 juta rupiah. Ya, maju merucut ya, maju merucut. Kayak jadi mentok-mentok ya. 2. Belanja ketahanan pangan, budidaya ikan lele anggaran 43.200.000 rupiah belum. 3. Belanja penanganan stunting untuk 20 orang. Nah ini tambahan karek pagi ya. Tadi mata aya stunting karek kabupa deui aya deui. Sebesar 27 juta rupiah. Belanja dari dana desa tahap pertama yang belum terrealisasi sebesar 130.200.000 rupiah. Itu tahap pertama. Yang kedua, B. Anggaran dana desa tahap kedua, kegiatan yang belum terrealisasi. 1. PMT Posyandu 4 bulan 14.560.000 rupiah. Insentif kader 4 bulan 26.100.000 rupiah. Belanja guru PAUD 4 bulan 2.400.000 rupiah. Belanja BLT rupiah. Dalam hal ini ya 460 untuk mempertanggungjawabkan. Pertama. Yang kedua, kepala desa memberikan kesanggupan untuk menyelesaikan kegiatan yang belum dapat direalisasikan sampai tanggal sanggupan penyelesaian kegiatan tersebut. Kemudian mempertanyakan kembali kepada kepala desa APBD tahap 1 dan 2 tahun anggaran 2024. Nah, ini yang terakhir kemarin. Ya. Kalau mau catat yang terakhir, jadi apa hampir tahun 2024 bertempat oleh Desa Capar, Kecamatan Banjarsari, Kota Ciamis pada pukul 13.00 dengan dihadiri Bapak Camat Banjarsari, kasih pemerintahan anggar eta pemainnya eta keneh. Banjarsari, pendamping desa, ketua PD anggota, kepala desa dan perangkat desa, perwakilan kader, perwakilan kelompok budidaya ikan lele Kabupaten Raya dan perwakilan KWT dan perwakilan penerima manfaat BLT. Nah, terakhir. Telah dilaksanakan musyawarah BPD kepala desa tentang kesanggupan kepala desa untuk merealisasikan anggaran program dana desa tahap 1 dan dana desa tahap 2 tahun anggaran 2024 sampai tanggal 25 Desember. Ternyata sampai tanggal 31 Desember 2024 belum terrealisasi semua. Ya, kepala desa Cicapar memberikan penjelasan kepada BPD Desa Cicapar bahwa kegiatan yang belum dapat direalisasikan yaitu 1. Program ketahanan pangan KWT lu tadi kena ya akan ya 80 juta baru terrealisasi 20 juta sisa 60 juta. Program ketahanan pangan budidaya ikan lele tetap 43 juta. BLT tahap 1 27 juta 27 juta 900 sudah ada penyelesaian 1 bulan berarti 18 juta 600.000 rupiah. Nah, anggaran tahap 1 151 juta 100.000 rupiah direalisasikan 29 juta 300, sisa kurangnya 121 juta 800.000 rupiah kurangannya. Jadi ayah realisasi salin. Untuk dana desa tahap peta ke-1 baru terrealisasi 19,4% pada tanggal ini. Lanjut. Dana desa tahap kedua program kesehatan balita PMT balita 200, PMT ibu hamil 1.800.000, PMT stunting 560.000 rupiah. 2. Insentif kader kesehatan, insentif kader kesehatan 4 bulan 24.500.000. KPM insentif KPM 4 bulan 800.000, pos KB 800.000, guru PAUD 22.400.000. BLT 3 bulan kali 31 orang kali 300.000 27.900.000 rupiah. 4. Pembangunan desa irigasi blok Kayuwalan irigasi blok RT 27 50 juta rupiah. Nah ini ada realisasi ya, ada realisasi. Jadi sudah selesai untuk pengairan irigasi sudah selesai. Jadi kurangan. Ya, selanjutnya Posyandu
Tegasari 2 194.804.000 rupiah ya. Diperkirakan sudah ada progres 35%. Bukan itu nang saputing terapi nabi persentasekeun ya. Jadi punya total nilai 68.000.000 rupiah ya. Jadi jumlahnya 315.764.000 rupiah ya. Baru terrealisasi 50 dengan 68.080 juta, jadi sisa kurang adalah 265.764.000 rupiah. Lanjut. Untuk dana desa tahap kedua baru terrealisasi 37,4%. Nah, penjelasan dari Kepala Desa perihal kegiatan yang didanai dana desa tahap 1 dan tahap 2 anggaran tahun 2024 yang belum dapat direalisasikan memberikan jawaban sebagai berikut. Satu, KWT yang tadi masih tetap untuk yang ulangi tadinya dipotongan BTR tapi kali-kali Kepala Desa akan menghitung ulang kembalinya KWT yang tadinya 80 juta baru terrealisasi 20 juta, itu sisanya 80 juta. Untuk membenarkan Kepala Desa membenarkan bahwa dana desa tahap 1 dan tahap 2 terdiri belum terrealisasi semuanya, hanya irigasi 27 RT 27 yang sudah selesai dibangun dan Posyandu Tegasari 2 pembangunan baru mencapai 35%. C. Aset desa. Nah, inventaris mobil desa jenis APP itu tadi, motor desa jenis CBR itu tadi, kolon pengaduk itu tadi, yang tadi Kepala Desa memberikan membenarkan mengenai aset desa belum bisa dikembalikan. D. Bumdes piutang ke Bumdes sebesar 40 juta, Kepala Desa membenarkan masih ada piutang dengan Bumdes Desa Cicapat sejumlah 40 juta rupiah belum bisa dibayar. Lanjut, Kepala Desa minta kebijakan kembali kepada masyarakat. Pada waktu itu kan saya tanya, Pak Kumu teh minta kebijakan, saya tanya, minta kebijakan ke BPD atau ke masyarakat? Kalau minta kebijakan ke BPD mungkin saya tolak karena itu sudah luar tahun 2024. Itu ternyata ke peserta. Nah, ke peserta Kepala Desa sanggup menyelesaikan paling lambat tanggal 15 Januari 2025. Masyarakat yang hadir belum menyetujui karena akan dimusyawarahkan dengan yang tidak hadir. Hasilnya akan disampaikan kepada BPD. Itu ya. Betul kan mengakui? Salah satunya ini Pak. Ya, iya, salah satunya kita akan ini. Nah makanya saya tunggu-tunggu ya rumah keputusan apa kata hayang audit gitu, seperti itu. Ini ditandatangani Himatul Himat tentang jiwa ya itu. Nah lanjut, kelanjutannya sehubungan ini sudah melewati tahun anggaran 2024, maka BPD musyawarah intern BPD. Nah, ini berita acaranya. Berita acara musyawarah BPD bersama anggota tentang tanggapan temuan. Tuh, jadi temuan ya namanya. Sabar sudah lewat tahun tapi belum dilaksanakan. Jadi temuan jika inspektorat. Temuan hasil evaluasi APBD tahun 2024. Pada hari ini Selasa tanggal 2 bulan Januari tahun 2025 bertempat di Sekretariat BPD Desa Cicapat Kecamatan Banjarsari Potensi Amis pukul 13.00 sampai dengan selesai dengan dihadiri 8 orang anggota BPD karena yang satu sakit. Nah, jadi cuma 8 orang ya. Dalam rapat tersebut dibahas sebagai berikut. 1. Masa tahun anggaran 2024 telah selesai bla 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 ya. Ya. Yang kedua,
Masih ada anggaran APBDes yang belum direalisasikan oleh pemerintah Desa Cicapar. Bla 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 bla. Yang ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kota Ciamis nomor 2 tahun 2020 tentang tugas fungsi Badan Permusyawaratan Desa, tentang yang tadi ditanyakan itu dibahas kembali supaya memberikan motivasi untuk mengambil sikap tentang temuan APBDes 2024. Nah, selanjutnya saya tinggal. Rapat berjalan dengan lancar dan berbagai masukan dan pertimbangan dari semua anggota BPD dan dipertanggungjawabkan, maka sehubungan dengan APBD tahun 2024 ada yang belum direalisasikan dan secara aturan itu salah, maka anggota BPD membuat kesepakatan untuk melaporkan kepada Bupati melalui Camat Banjarsari. Nah, demikian beritakan anak-anak ini. Tanda buktinya tulis Erni Andriani, ketua saya sendiri. Setelah ini ngaburu bukan, dahulu laporan, tak keluarlah surat. Ini suratnya. Suratnya adalah kepada Bapak Bupati Ciamis melalui Bapak Camat Banjarsari di tempat nomor sekian, lampiran sekian. Perihal temuan hasil evaluasi APBD Desa Cicapar tahun anggaran 2024 anu ya, seperti hal ini sesuai berita acara itu isinya. Ini sudah sampai di Pak Bupati dan ekspedisinya ada, cuma di HP tidak bisa di print ya, ada itu. Saya tidak percaya Pak Camat sudah menyampaikan kepada Bapak Bupati dan saya wanti-wanti Pak Camat, Pak Haji, masyarakat aya nu ngomong kieu terus terang abdi ditepikeun cadu eta bahasana ge. Tuturkeun bisi teu nepi aya nu ngawe abdi. Disampaikan ke Pak Camat sareng ka Pak Kasih sehingga di ditu kene tugas selesai gitu cek Pak Haji teh. Ditinggali teh oh nya ka anu. Termasuk memang diizinkan jeung Desa Banjarsari laporan ke Pak Haji gitu. Banjarsari itu bagian isi kronologis dan cerita kinerja BPD dari tahun Januari 2024 sampai tanggal 31 Januari 31 Desember dan sampai tanggal 2 Januari 2020. Selesai. Terima kasih, silakan tanggapannya. Terima kasih banyak untuk Bapak Ketua BPD yang sudah menjelaskan dari A sampai Z-nya kronologi dan semua agenda kerja BPD di tahun 2024 ini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan kami juga sebagai masyarakat ucapkan mohon maaf apabila ada bahasa-bahasa yang kurang berkenan di Bapak. Untuk selanjutnya Pak, ya silakan. Mungkin saya juga akan mempertanyakan kepada Bapak Kepala Desa, tapi mungkin jawabannya dengan yang sama sih Pak. Saya yakin jawabannya yang sama. Kenapa Pak Kepala Desa? Maaf, langsung tanya aja Bapak Kepala Desa. Kenapa semua dana desa dari tahap 1, semua ini tahap 1 tahap 2 ya Pak, tidak terrealisasi? Apakah ada kendala di eksternal ataupun di internal Pak? Silakan Pak. Masyarakat kami ingin mendengar secara langsung dari Bapak Kepala Desa alasannya. Singkat aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Camat Kecamatan Banjarsari, saya dengan sebagai hormat Ketua BPD, berikut anggota BPD sampai hadir, Ketua Abdesi, Kepala Desa, perangkat desa, warga masyarakat Desa Cicapar. Saya berterima kasih sekali dan isinya berarti ada rasa sayang antara masyarakat dengan pemerintah Desa Cicapar. Kenapa sih program-program APBD 2024 terlambat direalisasi, bahkan sampai dengan akhir tahun pun
masih banyak hal atau kegiatan-kegiatan yang memang belum bisa direalisasikan. Dalam hal ini saya menyampaikan, sebetulnya perjalanan Desa Cicapar ini banyak hal yang harus saya melakukan satu kebijakan. Bagaimana caranya yang tadinya supaya bisa melakukan atau melaksanakan realisasi APBDes dari tahun ke tahun. Nah, tetapi karena sesuatu hal yang memang terkadang ada kendala-kendala di perjalanan yang mengakibatkan akhirnya kebijakan kepala desa dalam melakukan perjalanan APBDes itu ada sedikit problem, ada sedikit permasalahan sehingga memang mengakibatkan APBDes yang di tahun sekarang itu masih ada yang perlu direalisasikan. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut kemarin rapat tanggal 31 Desember saya berupaya semaksimal mungkin bagaimana caranya saya merealisasikan kegiatan tersebut. Dari awal Desember pun saya sudah berupaya supaya bisa direalisasikan kegiatan yang memang belum realisasi, diantaranya BLT. Upaya-upaya saya yang pertama itu dengan menjual aset, sawah, dan kendaraan. Akan tetapi sampai dengan kemarin itu, sampai dengan sekarang pun masih belum bisa terjual. Dalam hal ini saya meminta kemarin tanggal 31 Desember itu kepada yang hadir juga, tolong bantu kepala desa untuk menjual aset supaya bisa merealisasikan kegiatan tersebut. Karena apa? Bukti dan rasa tanggung jawab saya kepada masyarakat supaya bisa merealisasikan. Dalam hal ini waktu sudah mepet, lagi tanggal 31 karena sudah di akhir tahun. Saya minta kebijakan kepada masyarakat waktu itu memang sampai tanggal 15. Jadi hari ini tanggal 7 masih ada waktu 8 hari. Saya juga mencoba memaksimalkan bagaimana cara saya selaku kepala desa bertanggung jawab kepada semua masyarakat. Kepala desa itu harus bertanggung jawab kepada APBDes yang memang sudah dimusyawarahkan. Jadi salah satu upaya saya itu bagaimana caranya, yaitu menjual aset. Intinya saya bukan orang tidak bertanggung jawab dari kepala desa, tapi saya berupaya bertanggung jawab dengan cara bisa merealisasikannya keseluruhan. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa merealisasikan, sekalipun saya menjual aset atau dengan cara yang lain. Selain menjual aset ada tambahan cara yang lain. Bagaimana caranya? Intinya saya bertanggung jawab terhadap APBDes di tahun 2024. Ini seperti itu. Terima kasih Pak Bowo atas pemaparannya. Tetap masih dengan jawaban yang sama, begitu ya Pak Bowo. Juga masyarakat, Bapak Bowo ini sudah menjelaskan beberapa kali alasannya kenapa terkendala terrealisasinya anggaran tahun 2024. Mungkin saya boleh bertanya ke selain Pak Bowo atau Pak BPD ke Bapak Camat itu Pak, boleh Pak? Boleh Pak? Oh, mungkin saya mau bertanya ke pendamping desa Pak. Perangkat desa. Tapi saya langsung bertanya kepada Ketua BPD Pak. Mungkin Bapak tahu atau memang Bapak yang jadi acuan di forum ini Pak. Apakah Pak, kalau saya kan masyarakat biasa ya Pak, saya nggak mengerti mekanisme pemerintahan desa untuk cara pelaporan keuangannya Pak. Seperti itu mungkin saya. Apakah di akhir tahun 2024 ini sudah melayangkan atau sudah melaporkan hasil kinerja 2024 Pak, yaitu
LPJ Pak. Masalah LPJ itu bukan kewenangan saya, ya. Yang mungkin akan saya tanyakan kepada KUR Keuangan atau kepada Sekretaris Desa yang lebih tahu. Pak Sekdes, KUR Keuangan. Sambil menunggu Bapak Sekdes atau KUR Keuangan, ya mungkin akan ada penjelasan sedikit. Dalam laporan pertanggungjawaban kepala desa, BPD tidak mempunyai hak untuk menerima dan menolak. Pertama itu. Yang dilaksanakan adalah hadirin semua yang saya hormati, berkaitan dengan tadi apa yang disampaikan oleh pembicara ya, ini sebetulnya Bapak Ibu semua bahwa tadi sudah disampaikan ya. Jadi APBDes itu dilaporkan di akhir Desember. Ini sekarang sudah bersahabat. Sebetulnya agendanya sudah harus laporan keterangan pertanggungjawaban seperti mekanisme hari ini. Tapi belum. Nah itu kalau tadi menanyakan harus bagaimana, berarti hari ini bulan ini itu harus segera menggelar ya, menggelar, dan yang meminta itu BPD sebetulnya. Yang meminta itu BPD, itu yang menggelar itu adalah laporannya dari pemerintahan desa. Seperti yang tadi disampaikan oleh BPD, semua pertanggungjawaban yang belum direalisasikan itu disampaikan ya, disampaikan karena gini, kalau APBDes ini beda dengan kita punya hutang Pak ya. Kita punya hutang dengan seseorang, artinya perdata ya. Kalau APBDes nggak bisa Pak. Ini harus selesai di tahun 2024 sebetulnya. Jadi kalau sekarang belum selesai, ya apa mau dibuat? Saya sudah melaporkan ya. Saya sudah melaporkan berdasarkan laporan dari Badan Permusyawaratan Desa. Itu sampai di bawah. Tindak lanjutnya, Pak Bupati berdisposisi ke Inspektorat untuk segera audit ya. Itu besok kita akan mengundang para kepala desa semuanya. Terkait dengan pemerintahan desa Cicapai, ini silahkan di internalnya seperti apa, karena LKPD mutlak Pak, berdasar peraturan perundang-undangan APBD ini harus dipertanggungjawabkan di bulan Januari ya. Ini seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Camat atas memberikan penjelasannya dan sangat kita bisa terima dan tepat sekali gitu. Untuk kepala desa yang belum melaksanakan programnya di tahun tersebut, apabila sudah di akhir tahun, itu ada sanksinya atau tidak itu Pak? Mungkin itu lanjut pertanyaannya Pak. Kita, maaf ya, kalau kita itu kan birokrasi, memakai peraturan perundang-undangan, kemudian memakai tupoksi, kewenangan. Kalau camat kewenangannya tidak harus mengaudit, tidak bisa saya. Tapi tupoksi saya mengawasi, bukan mengawasi, membina, memantau. Saya pemantauan sudah, ya, membina sudah beberapa kali. Ternyata itu belum diselesaikan sampai detik ini. Dan saya sekaligus sudah melaporkan. Nah, tindak lanjutnya bagaimana nanti secara birokrasi Pak. Kalau kita itu birokrasi, kalau birokrasi itu nggak bisa mendahului yang dinamakan dengan kewenangan-kewenangan yang lebih atas dari saya. Ya. Pak Bupati pun saya kira tidak akan bisa. Ya, apabila misalnya menunjuk ataupun seperti kewenangan Pak Bupati, tetapi Pak Bupati pun pasti memakai birokrasi juga. Pasti disposisinya ke inspektorat, audit tertentu, audit khusus ya, untuk khusus desa Cicapai nanti. Seperti apa nanti dilaporkan ke Pak Bupati. Setelah itu nanti akan dibicarakan kembali kebijakannya seperti apa nanti dari kewenangan Pak Bupati. Dan ini mungkin kalau dilihat dari aspek hukum, ini aspek hukum saya kira sudah menyalahi benar, ya, sudah salah dari aturan yang seharusnya seperti itu. Jadi itu Pak. Ya, jadi
Kita itu hanya melalui birokrasi melaporkan sesuai dengan ketentuan. Jangan sampai Bapak Ibu semua juga bahwa Pak Camat membackup, tidak membackup kalau saya, karena saya itu birokrasi Pak, tidak bisa serta-merta seperti Bapak Ibu semua ya. Kalau Bapak Ibu semua silakan saja mau berbicara apapun, itu hak daripada Ibu dan Bapak semua. Kalau saya memakai aturan karena memang terkait dengan satu jabatan ya, kalaupun ini bisa ada terjadi sesuatu ke depannya, saya kasih kulit ke bawah daging Pak, tidak mau saya juga seperti itu ya. Itu, terima kasih. Ya, sementara yang ditunggu-tunggu sudah datang Pak Sekdes. Pak Sekdes ini dari koordinator mau ada penjelasan tentang laporan pertanggungjawaban kepala desa dan alur keuangan desa. Silakan, dipersilakan. Pagi-pagi beda kali. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya hormati, maaf tidak saudara-saudara saya sampaikan untuk laporan pertanggungjawaban. Suaranya kurang keras Pak. Tes. Ini coba. Untuk laporan pertanggungjawaban tahun 2025 sampai dengan saat ini 2024 sampai dengan saat ini kami belum menerima dokumen pelaksanaan anggaran, sehingga belum bisa untuk dilaksanakan. Itu Pak. Jadi untuk laporan juga belum dibuat gitu ya Pak? Oh ada kita laporan belum Pak. Yang seharusnya itu kan di Januari itu ya Pak, harusnya sudah selesai. Yang seharusnya itu di Januari harus sudah selesai. Seharusnya bulan ini kami sudah melakukan. Kalau kami sebagai masyarakat itu segera dilaporkan agar segera ditindak atau diproses, itu seperti apa itu Pak? Bisa atau tidak? Untuk saat ini kami tidak bisa melaksanakan dikarenakan ada kegiatan yang belum dilaksanakan, sehingga laporan juga harus sesuai dengan laporan sesuai dengan yang di lapangan. Tidak bisa semata-mata kami melaporkan apabila kegiatan tersebut belum dilaksanakan. Tetap kami menunggu laporan. Mungkin ada temannya dari Bapak. Terima kasih. Sebentar Bang Mu. Ya, masih saya yang mau saya kurang. Itulah tadi penyampaian daripada sekretaris desa, puas dan tidak puas mungkin seperti itu ya, Kang Hendrik, ya. Barangkali nanti ada yang mau berbicara atau menyampaikan ya, tolong angkat tangan dulu. Nanti saya lihat kan mana yang pertama, mana yang kedua gitu. Nanti akan saya dipersilakan gitu. Oleh karena Bapak Mumu yang pertama, yang mungkin dipersilakan Bapak Mumu untuk menyampaikan. Terima kasih untuk BPD sebagai moderator. Yang saya akan tanyakan adalah tadi kepala desa menjawab ada sedikit kendala daripada kegiatan tahun 2020. Kalau tapi tidak secara spesifik kendala apa sih? Karena lamun kita sana mah duit geus aya. Nah, jadi pikiran ge salah satu kata ya, oke lanjut. Lanjut ya. Siap. Kendala naon anu aya di pemerintah? Penerima KPN aya duitna geus cair di pemerintahan, aya kunaon teu dibagikeun. Nah itu anu jadinya teh. Berikut semua kegiatan nu minggu sampai 460
64 yang disebutkan oleh Ketua BPD tadi. Dan kalau secara logika tidak usah ada kendala, kecuali mungkin 1-2 kendala KPM ke di kota nggak mampu kamu. Ya mas sampai 5 bulan. Terus yang kedua, tenang. Yang kedua, tadi ada stunting, ada kader, abdi boga incu, sempet kudu posadu da eueuh kuit cek kader geus teu bisa dilimak, teu bisa makan. Nah, abdi boga hari dana nang geus aya acan. Coba konsulkan pihaknya, hanya gini itu bisa dilaksanakan sampai kadar oke mogok, ini enggak real ya. Itu katilu ketahanan pangan cina tadi KWT sudah direalisasikan, tapi bukan sebesar dianggap 20 juta itu kisaran. Ayeuna BPD ningali teu kalapangan eta bener teu sebesar 20 untuk ningali aplikasi. Laporan geus 20 juta lah. Berarti intina sebagai segi dari pengawasan eta BPD di meja. Punten namanya foto. Apa bener 20 juta sarumah dikasih ieu bini segini, katakanlah di RT kami ada 40 ribu. Saya pertanyakan juga kembali kepada RT yang membagikan sabaraha si bini mah diberikan ceret-ceret ieu. Pada saat itu RT menjawab 3 bungkus Pak, abdi ge bingung kudu nimbang. Alhamdulillah ditelusuri akun aja na bini bayem, bini cengek sabungkus 50.000, ayeuna 3 bungkus saya dibagikan diceret-ceret berarti 150. Naon deui harus diberena polybag cenah Pak, polybag sabaraha saimah 20. Naon deui aya gemuk mutiara sami diceret-ceret kieu. Terus naon deui pupuk kandang cenah Pak sakumaha pupuk kandang saimah dibere sakarung anu beas yang diluangeun sedangkan sakarung eta 7.500 kan kuliah eta bener itu 20 juta. Ragu kami ya, punten, ya, da abdi mah real ini. Lamun 20 juta lamun diceret-ceret kieu mungkin 29 RT kabagian. Ayeuna RT kalen anu eta pangitan jadi kok tapi gini. Ayeuna tadi dikurangi cenah sier geus dilaksanakeun beres. Ayeuna BPD nelusuri deui teu. Ternyata mereka pegawainya cek dibayar. Ayeuna deui perlu ditanya. Ayeuna maju saya. Posyandu maju 35
50%, 35%. Share, kajukluk geus beres, kenapa dicek aya keneh masalah di tukang nama. Pernah tuh bertanya, duit rahasia kan? Dan lamun duit desa mah bener beres. Lamun duit batur-batur keneh mah acan beres si abi mah. Tapi kudu bayaran. Ada tanggung jawab. Desa atau pribadi perorangan, pamong desa. Lamun pamong desa mangga. Tapi lamun desa keneh berarti tahun 2025 geus bolong sakitu hatur nuhun. Nah, terima kasih sebelum Bapak Desa yang menjelaskan. Nah, saya akan menjelaskan dulu kaitan dengan polybag. Kan saya punya anggota di semua dusun itu ada. Saya menugaskan anggota termasuk saudara Ceng yang ada di wilayah dusun Cicapar. Nah, bersama PPK-nya yaitu saudara Abdul Farid. Saya menerima laporan itu sekitar 1.800 polybag. Dikarenakan kepala desa ditanya bingung untuk menghargakan itu, keluarlah kebijakan saya kumaha pun akhirnya dihitung 10.000 per polybag. Wani ngajual teu wani meuli, cek saya teh gitu kan. Daripada bingung. Makanya keluar dalam satu polybag itu 10.000. Jadi jumlahnya 20 juta. Oh iya duit nama. Seperti itu ya. Yang kedua tentang kaitan tenaga kerja share. Bukan saya tidak menyelusuri, saya tahu karena dibukanya nanti terakhir. Dan saya tahu orang-orangnya pada kesini. Kemarin juga waktu Kapagolongan, nagih Kapagolongan, Pagolongan kergeli, nelpon saya datang. Saya arahkan, yuk isuk Senin kurang tagih ke kepala desa. Pada hari Senin gitu, ya. Ternyata kepala desa Senin tidak ada. Nah, saya tidak konsultasi kembali. Ya, dengar dari kepala dusun, Pak, anu boga eta anu haoka ogenan kana rek Sarawak heula ke rek desa cenah hayang nanyakeun kan seperti itu. Berarti kan saya tahu. BPD adalah tahu ada permasalahan semacam itu. Masalah uang dari mana secara administrasi BPD tidak mau tahu itu duit sah, duit curi, duit nanaon, tidak mau tahu. Yang penting kegiatan dilaksanakan, pertanggungjawaban itu kepala desa. Cenah hari ngomong ngaginakeun anggaran yang 2025 itu mah kewajiban hak kepala desa. Ngan mungkin semakin lama yang dikhawatirkan oleh masyarakat itu semakin membesar. Itu untuk itu silakan untuk dijelaskan oleh kepala desa. Ya, turun Pak. Memang dari KWT itu di awal itu memang sudah ada kesalahan teknis sebetulnya. Jadi ketika saya terjun ke lapangan, saya menanyakan terkait KWT ini tidak ada untuk sosialisasi yang akhirnya saya dengan PPK itu menyerahkan langsung sosialisasi kepada masyarakat. Saya bagikan dengan sosialisasi karena satu bungkus itu memang isinya ada yang 1.000, sedangkan masyarakat satu orang itu paling ngambil satu atau dua pak sebesar 36 atau 50. Jadi kalau dikasih 1.000 itu pasti akan lebih, makanya untuk dibagi-bagi. Karena itu sudah dilakukan kepada 3R dan termasuk ke depan juga di desa ini ada, muncullah bahwa KWT itu katanya ada kelompoknya. Yang akhirnya saya sendiri berhenti, ini salah sasaran. Tapi ya mau gimana lagi, karena ini sudah diberikan kepada masyarakat. Yang akhirnya saya minta kebijakan kepada BPD supaya ikut sertakan salah sasaran tersebut kepada realisasi. Nah yang akhirnya kemarin juga saya masih ada, di rumah juga masih ada, cuma polybagnya yang masih kurang. Kemarin saya sampaikan, katanya Pak SRW kelompok kesini, katanya kemarin sudah dibuktikan ada, insya Allah secepatnya bakal digeser.
Jadi intinya seperti tadi, maka negara Indonesia ini negara hukum. Apapun prosesnya itu saya akan mengikuti. Saya bertanggung jawab keseluruhan bagaimana mekanisme dan tata cara di pemerintahan Republik Indonesia. Saya berupaya semaksimal mungkin merealisasikan sampai tanggal 15, berupaya semaksimal mungkin. Apapun yang ada saya upayakan bertanggung jawab. Apabila ada yang tidak puas dengan mekanisme yang lain, maka saya ikuti alurnya. Ada inspektorat, ada audit dan yang lainnya seperti yang tadi Pak Camat sampaikan. Saya pasti akan mengikuti hal-hal tersebut. Saya bertanggung jawab keseluruhan. Karena apa? Karena saya menjadi kepala desa harus bisa merealisasikan APBDes di tahun 2024. Apapun kendalanya ini. Mudah-mudahan ke depan, saya mengakui saya salah. Dalam melaksanakan APBDes harusnya tidak seperti ini, tapi dari tahun ke tahun memang harus dievaluasi. Inilah yang terjadi di Cicapai. Mudah-mudahan ke depan saya bisa belajar lebih baik lagi, lebih bermanfaat bagi masyarakat di Desa Cicapai, sehingga saya bisa merealisasikan APBDes di tahun depan itu tanpa ada buntut nanti. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Apabila dengan permasalahan ini masih ada yang kurang puas, akan menempuh hal-hal yang mekanismenya secara administrasi, abdi siap, karena saya ini warga negara Republik Indonesia, termasuk saya juga warga Cicapai. Jadi kepala desa memang daya pelajaran ke ayah guruna cuma sebatas kemampuan dan kebijakan secara politik. Politiknya pun politik praktis, nuresep yang teresep ke kepala desa itu pasti ada. Akan tetapi intinya semua warga Cicapai berhak mengaudit, berhak melihat perjalanan APBDes di Desa Cicapai. Makanya saya tidak keberatan. Silakan BPD dibuka sekalipun seperti itu, saya tidak keberatan. Memang itu alur perjalanannya. Tapi kuncinya apa? Tanggung jawab terguna, kan gitu Mas. Yang penting intinya di akhir tadi, dengan perjalanan saya seperti ini, saya tetap bertanggung jawab untuk merealisasikan APBDes. Ayeuna panjang lebar karena itu kan dia dan keke kamar terus dibahas. Inti nama kembali lagi kepada pada tanggal 31, mudah-mudahan abdi nyuhunkeun doana, nyuhunkeun kasadayaan hadir, bantuan abdi supaya bisa merealisasikan apa yang menjadi tanggung jawab kepala desa. Intinya di sini. Bukan berarti saya tidak tanggung jawab, tapi karena situasi dan kondisi yang memungkinkan atau mengakibatkan saya seperti ini, saya tidak lari dari rasa tanggung jawab. Itu benar ya. Intinya panjang lebar pulang beli kredit hadir, tetap Abi kembali lagi kepada yang tadi tetap saya bertanggung jawab sebelumnya. Ya, sebentar lagi. Ya, terima kasih itulah tadi jawaban dari Kepala Desa baik